bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau Selamat hari Minggu. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Charles Janeman Manuputi. Mari kita bersaat teduh. Jemaat, mari berdiri dan menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di sorga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah Minggu 23 Agustus 2020 dengan mengaminkan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam ibadah ini diambil dari Injil Matius 25 ayat yang ke-40 menyatakan, "Dan Raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Engkaulah hadir di dalam hidup
Silakan duduk. Jemaat, mari mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya kami dapat layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana tertulis di dalam surat Roma pasal yang keempat, ayat 7 hingga ayat yang ke-8 yang mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saya undang kita bersama berdiri untuk mendengar perintah hidup baru, seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 14, ayatnya yang ke-21 mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
kesaksian pujian, paduan suara kasih karunia akan memuliakan Allah melalui kidung pujiannya. Disilakan. Saudara-saudara, mari persiapkan hati pikiran kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman Allah. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kami bersyukur sebagai umat-Mu ya Tuhan, karena Engkau boleh melawat kami kembali melalui firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, serta jauhkanlah suara-suara yang mengganggu kami untuk memahami dan mengerti firman Tuhan saat ini. Kami siapkan hati dan pikiran kami, Bapa bersabdalah,
Karena kami umat kepunyaan Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja kepada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat GPIB Kasih Karunia Denpasar yang Tuhan cintai. Shalom. Bersyukur karena hari ini saya diberi kesempatan oleh Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi jemaat sekalian. Dan setelah sekian lama kita terpisah, tidak ada di dalam kebersamaan seperti sebelum pandemi COVID ini ada. Namun berangsur-angsur kita akan mulai kembali ada di dalam kehidupan yang normal, dalam tatanan yang baru. Dan hari Minggu ini 23 Agustus 2020 masih di dalam suasana merayakan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, maka firman Tuhan yang telah kita baca bersama berdasarkan kitab Keluaran pasal 21 ini juga masih memiliki tema tentang kemerdekaan manusia. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan masyarakat kuno, hal perbudakan merupakan bagian yang
tidak bisa terelakkan. Perbudakan adalah sebuah sistem yang dibangun untuk bisa membawa sebuah kehidupan di dalam rasa adil bagi orang yang memang ada di dalam kemiskinan pada waktu itu. Sehingga memang faktor dari perbudakan adalah kemiskinan. Karena orang miskin, maka supaya ia bisa hidup, maka ia harus mau tidak mau menjadi budak dari orang lain atau dari tuan yang mau memperbudak atau mau mempekerjakan si miskin ini. Nah, oleh sebab itu sistem perbudakan itu adalah sesuatu yang memang lazim, yang memang lumrah, yang memang tidak bisa dihindari ketika kemiskinan itu ada di dalam kehidupan sebuah masyarakat. Tidak terkecuali kaum Israel. Di dalam kehidupan mereka juga harus hidup menjadi budak, dan pengalaman kehidupan Israel menjadi budak di Mesir itu menjadi sesuatu yang memang menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Yahudi, masyarakat Israel ada di dalam kelas yang sangat rendah, strata yang sangat miskin pada waktu itu. Sehingga mereka mau tidak mau harus menjadi budak. Nah, apa yang kita baca di dalam kitab Keluaran ini merupakan sebuah hukum sipil yang Tuhan perintahkan untuk Musa sampaikan kepada Israel di dalam sebuah konteks kehidupan mereka pada waktu itu di dalam perbudakan. Apa yang menjadi hukum sipil, apa yang menjadi aturan ini tentunya tidak bisa dipahami bahwa Allah tolerir terhadap perbudakan. Ada beberapa pertanyaan yang pernah disampaikan. Mengapa Allah seakan-akan mengizinkan perbudakan dalam hidup manusia? Saudara-saudara, Allah tidak mengizinkan karena Allah adalah Allah yang menyukai kemerdekaan, hak-hak asasi manusia, ciptaannya. Tetapi ketika sebuah sistem terbangun di dalam masyarakat tentang perbudakan, maka Allah harus hadir di dalam keadaan itu untuk memberikan sebuah ruang supaya sistem perbudakan itu tidak menjadi sebuah sistem yang akan terus mengintimidasi manusia atas manusia lain. Manusia tidak menjadi objek yang bisa dipakai atau yang bisa diperalat oleh orang lain karena kemiskinannya. Karena itu dalam bacaan kita tadi kita baca bersama, dikatakan kepada Musa, saudara perhatikan ayat 2 dari bacaan firman hari ini. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Aturan ini baru muncul dalam inisiatif Allah. Sebelumnya perbudakan itu tidak ada batas waktu, saudara. Ketika seseorang menjadi budak, dia harus menjadi budak sampai ia mati. Tidak ada aturan yang bisa membenarkan bahwa ia hanya bisa menjadi budak dalam kontrak sekian tahun setelah itu selesai. No. Kemiskinan membuat orang itu harus bersandar penuh kepada tuannya sebagai budak. Karena itu Allah hadir. Kehadiran Allah untuk memberikan sebuah kepastian hukum, kepastian hak asasi kepada umatnya, bahwa jika ia bekerja sebagai budak bagi orang Ibrani atau bagi orang Yahudi, maka sang tuan hanya boleh memperbudak seseorang itu selama 6 tahun.
Dan pada tahun yang ke-7, budak itu harus dibebaskan tanpa dia harus membayar atau menebus apapun kepada tuannya. Karena ia sudah mengabdi kepada tuannya 6 tahun lamanya. Pada tahun yang ke-7 selesai. Ini merupakan aturan yang Allah buat. Dan itu diberlakukan dalam kehidupan orang Israel. Dan disampaikan oleh Musa bagi mereka. Sebagaimana yang dikatakan dalam Keluaran 21 yang kita baca hari ini. Saudara-saudara kekasih Tuhan, jemaat kasih karunia yang Tuhan berkati. Masih di dalam nuansa merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, maka saya selalu mengatakan dan menjelaskan makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Bagi saya, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika saya dan saudara bisa hidup di dalam keadilan bagi orang lain. Tanpa keadilan, maka kita belum merdeka. Tanpa keadilan, maka kita belum memahami konsep kemerdekaan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu ketika 1945 tepatnya 17 Agustus, Presiden Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, maka sesungguhnya bangsa ini mau mengatakan bahwa kami adalah bangsa yang mencintai keadilan meskipun kami diperlakukan dengan tidak adil oleh para penjajah sebelumnya. Kami diperlakukan sebagai budak di bangsa, di negeri, di tanah kami sendiri. Tetapi pada 17 Agustus itu, maka Indonesia mau mengatakan bahwa kami sudah lepas. Kami sudah tidak lagi menjadi budak. Kami tidak lagi menjadi orang yang selalu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil dari orang lain. Kami menjadi bangsa yang mandiri, kami menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri. Dan sejak saat itu sampai hari ini, setelah kita berusia 75 tahun ada di dalam kemerdekaan bangsa ini, maka nilai keadilan itu harus menjadi bagian yang prioritas supaya kita bisa hidup di dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Bagaimana kita merdeka tetapi kita dalam praktek kehidupan, apakah itu dalam keluarga, apakah itu di dalam persekutuan gereja, apakah itu di dalam masyarakat, apakah itu di dalam kehidupan sebagai bangsa, di tengah keragaman, di tengah kemajemukan, di tengah pluralitas yang begitu kuat di bangsa ini. Lalu kita tidak mempraktekkan dan mewujudkan, mengimplementasikan kemerdekaan itu dalam soal-soal sepele, dalam soal-soal yang kecil, yang sederhana, katakanlah itu di dalam keluarga kita. Orang tua dan anak dalam relasi selalu menjadi tuan dan hamba, memperlakukan anak-anak sebagai budak, sebagai hamba-hamba yang tidak tahu apa-apa dan harus mengikuti kemauan orang tua. Meskipun orang tua menjadi sangat otoriter bagi anaknya. Keadilan model apa yang sedang kita pamerkan dan kita nyatakan dalam keluarga kita? Relasi suami dan istri juga seringkali dihiasi dengan nilai-nilai ketidakadilan di dalam perwujudan nyata dalam keluarga. Saudara, saya kira ketika kita bicara soal kemerdekaan, kita bicara soal kebebasan dari intimidasi, dari tekanan, dari seluruh upaya-upaya untuk memperlakukan kehidupan orang lain sesuai dengan kehendak dan keinginan kita, maka kita harus kembali untuk belajar dan kembali untuk memaknai konsep kemerdekaan itu secara benar. Bahwa ketika bangsa ini dibangun di dalam keragaman yang begitu kompleks, budaya, etnik, suku, latar belakang, begitu beragam, orang meragukan Indonesia bisa menjadi satu. Tapi di dalam semangat para pejuang dan pendiri bangsa ini, Bhinneka Tunggal Ika mengikat kita di dalam konsep landasan kehidupan berbangsa bernegara di dalam Pancasila. Maka kita menjadi bangsa yang besar,
di tengah keragaman yang begitu sangat luas, sangat besar itu juga, kita menjadi bangsa yang tetap ada di dalam kebersamaan dan kebersatuan. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita semua saudara. Mari menjadi gereja, mari menjadi umat Tuhan yang tidak hanya bicara soal kemerdekaan, menuntut supaya diperlakukan secara merdeka oleh orang lain, tetapi tidak mau dan enggan untuk memerdekakan orang lain di dalam kehidupan yang kita jalani bersama. Dan aturan yang dibuat oleh Tuhan Allah, sekali lagi saya mau katakan, bukan Allah tolerir terhadap perbudakan, tapi Allah sedang membuat sebuah regulasi, membuat sebuah aturan yang diberlakukan di dalam kehidupan Israel, supaya mereka juga memahami bahwa mereka punya Allah yang mencintai kemerdekaan. Mereka mempunyai Allah yang tidak menyukai perbudakan. Mereka mempunyai Allah yang tidak kompromi terhadap bentuk-bentuk intimidasi terhadap sesama di dalam kehidupan. Gereja dipanggil untuk mewujudkan itu. Saudara dan saya dimanapun kita ada, mari nyatakan kehidupan di dalam dasar-dasar dan pola-pola kemerdekaan untuk bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan oleh Kristus Tuhan dari kematian maut, dari dosa kekal. Dan karena tebusan itulah memotivasi kita untuk juga hidup meneladani Kristus itu di tengah-tengah panggilan kita sebagai gereja. Mau berbuat baik, mau melakukan segala kebaikan bagi orang lain, jangan lihat apakah orang itu seiman, sesuku, sama dengan kita, baru kita menolong mereka. Kepada semua orang Tuhan perintahkan untuk kita melakukan kebaikan. Karena pada saat kebaikan itu dilakukan, pada saat keadilan itu diwujudkan, maka pada saat itulah perintah hidup baru tadi katakan, engkau telah melakukan perintahku. Kiranya melalui firman ini, Tuhan menguatkan saudara dan kita semua untuk benar-benar menjadi gereja yang hidup di dalam kemerdekaan dan menjadi gereja yang dapat dengan sangat baik mewujudkan kemerdekaan itu di dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam keluarga, dalam persekutuan, dan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita
satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang sudah melawat kami ya Tuhan. Kami belajar dari firman ini untuk tidak memperlakukan sesama kami dalam kehendak dan keinginan kami. Untuk memacung kemerdekaan orang lain di dalam kehidupan bersama. Kami belajar lewat firman ini untuk juga boleh memperlakukan kehidupan ini sebagai sebuah berkat dan anugerah yang Tuhan beri, sehingga kami mampu untuk mengimplementasikan konsep dan nilai kemerdekaan di tengah-tengah kebersamaan hidup dengan sesama. Bapa di surga, biarlah melalui firman ini semua kami umat kepunyaan-Mu diberkati dan kami boleh menjalani proses kehidupan di dalam rasa adil dan memberi keadilan juga bagi orang lain. Kami mau berdoa pada saat ini untuk jemaat-Mu GPIB Kasih Karunia Denpasar. Ya Tuhan, berkatilah jemaat GPIB Kasih Karunia ini di dalam seluruh penata layanan, di tengah panggilan dan pengutusan gereja. Biarlah Bapa selalu memperlengkapi, Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada seluruh warga jemaat dan juga majelis jemaat yang menata, memimpin persekutuan gereja ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Yohanes Wadu dan keluarga, yang Tuhan percayakan untuk melayani umat Tuhan ini. Terus berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan hikmat, supaya dengan roh Allah, hamba-Mu boleh melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan dan juga lembaga untuk melayani jemaat Tuhan ini, sehingga menjadi umat yang terus bertumbuh di dalam iman. Istri dan anak-anak yang mendukung dan menopang pelayanan Tuhan juga memberkati, sehingga keluarga hamba-Mu ini juga boleh menjadi berkat bagi pelayanan ini. Kami berdoa untuk pelaksana harian majelis jemaat. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati di dalam melaksanakan program-program kerja jemaat. Mereka diberkati dan diberikan hikmat oleh Allah. Seluruh majelis jemaat, diaken penatua, di semua sektor pelayanan Tuhan berkati di dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Begitu pula kami berdoa untuk pengurus-pengurus pelkat, komisi-komisi yang ada di dalam jemaat ini juga Tuhan memberkati di dalam seluruh penata layanan yang dikerjakan dalam kebersamaan. Terlebih Bapa, kami berdoa untuk segenap warga jemaat-Mu yang ada di jemaat GPIB Kasih Karunia Denpasar ini. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan, di masa pandemi ini kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lain, namun kami tetap dipersatukan Tuhan di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam doa-doa kami. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati seluruh umat-Mu di jemaat ini, supaya menjadi umat yang terus terpelihara, umat yang terus ada di dalam kasih karunia Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami mau berdoa untuk para lansia. Kami berdoa untuk Bapak Yosia Moninka, Bapak Reinhard Kakisina, Bapak Sorongan dan Ibu Hermina Sorongan, Ibu Sri Sujono. Tuhan, demikian juga dengan para lansia yang tidak tersebutkan namanya. Tuhan, pelihara mereka di masa-masa tua hidup mereka yang masih Tuhan anugerahkan. Bapa, berikan kekuatan kesehatan yang terbaik. Kami berdoa untuk umat-Mu yang ada di dalam kelemahan tubuh dan menjalani pemulihan di rumah saat ini. Kami berdoa untuk Penatua Bapak Handianto, Ibu Yuli Andayani Jalimun,
Bapak Alfredo Leonard, Ibu Elsie Octavin Bogia, Bapak Roni Utomo, Bapak Leonard Susanto, Bapak Peter Watimena, dan Ibu Martina Salengko. Tuhan memberkati umat-Mu yang sedang menjalani proses penyembuhan dan pemulihan di rumah mereka. Biarlah di dalam jamahan Tuhan Engkau pulihkan umat-Mu ini. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk keluarga yang berduka cita karena kehilangan orang yang mereka cintai. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga Zibrel Munde atas dimuliakan ayat terkasih di Waika Bubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tuhan beri penghiburan kekuatan bagi keluarga Munde di dalam masa-masa duka yang mereka lewati, supaya keluarga ini boleh tetap melihat bahwa ada rencana Tuhan yang lebih besar yang Tuhan siapkan bagi mereka di depan. Bapa di surga, kami berdoa untuk umat-Mu yang bertambah usia, baik kelahiran maupun perkawinan, sejak tanggal 23 sampai dengan 29 Agustus 2020. Tuhan sempurnakan sukacita umat-Mu, Tuhan beri kebahagiaan di ketambahan usia mereka. Kami mau berdoa Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID ini, biarlah Tuhan pelihara umat-Mu di dalam kebutuhan ekonomi, kesehatan. Biarlah Tuhan umat-Mu tetap terpelihara di dalam naungan kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemerintah, khususnya di Provinsi Bali. Tuhan memberkati di dalam seluruh kebijakan-kebijakan, seluruh arahan-arahan di tengah-tengah pandemi ini, supaya seluruh masyarakat di provinsi ini juga boleh dipulihkan yang sakit, boleh dihindari dari sakit penyakit dan virus-virus yang ada. Tuhan berkati seluruh aspek pariwisata yang sebentar lagi akan dibuka untuk umum dan untuk mancanegara. Biarlah provinsi ini kembali berdiri, kembali tumbuh untuk menjadi provinsi yang terus menghadirkan keindahan alam ciptaan Tuhan bagi seluruh umat di dunia ini. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan yang bertugas pada hari ini. Presbiter bertugas, diaken penatua, organis, pianis, pemandu lagu, paduan suara kasih karunia, dan juga operator multimedia dan sound system. Tuhan berkati di dalam menjalankan tugas dan pelayanan-pelayanan selanjutnya. Demikian juga kami berdoa untuk tim multimedia jemaat ini yang selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik di dalam pelayanan-pelayanan di tengah-tengah pandemi COVID ini. Biarlah Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi tim ini untuk terus melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa untuk STII yang gedung ini kami boleh pakai untuk beribadah kepadamu. Tuhan berkati sekolah ini menjadi sekolah teologi yang senantiasa takut akan Tuhan dan senantiasa menghadirkan pelayan-pelayan di tengah-tengah panggilan gereja-Mu. Bapa di surga, ampuni segala dosa dan salah kami. Inilah syukur kami kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Kristus Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Kembali paduan suara kasih karunia akan memuji dan memuliakan Tuhan melalui kidung pujian. Disilakan. Umat Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa doanya. Amin, 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 amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan.
mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur kita berdoa. Bapa sumber berkat, kehadapan-Mu kami persembahkan segala syukur dan puji. Kami mohon Engkau berkenan atas ungkapan syukur ini. Kiranya Engkau berkenan menguduskan dan memberkati persembahan ini, agar menjadi alat untuk menyatakan kebesaran-Mu. Jadikanlah persekutuan kami tempat di mana damai sejahtera-Mu mengalir dengan melimpah dan perlengkapi kami sebagai alat di tangan-Mu, menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam pengasihan Putra-Mu Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian dan kesabarannya untuk mengikuti warta jemaat hari ini Minggu 23 Agustus 2020 sebagai berikut. 1. Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia di Denpasar mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah secara online yang disiarkan hari ini. Kedua, berita duka. Telah kembali dalam kemuliaan Bapa di surga pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020, pukul 6.00 di Waikabubak, Sumba Barat, NTT. Bapak Cornelis Maumunde. Pemakaman dilaksanakan di Waikabubak, Sumba Barat, NTT, dan waktunya akan ditentukan kemudian. Almarhum adalah ayah kandung dari Penatua Jibril Munde, jemaat di Sekpel Efrata. Mohon dukungan doa warga jemaat bagi keluarga yang berduka. Terima kasih. Ketiga, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Charles Janeman Manuputi selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Ebenezer Gianyar dan Ketua BP Mupel GPIB Bali NTB yang telah melayani dalam ibadah minggu saat ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan beserta keluarga. Demikian warta jemaat hari ini. Pelayan firman, diaken, dan penatua bertugas mengucapkan selamat memasuki minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Tunaikanlah tugas untuk bersaksi dan melayani dengan setia berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri.